Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramih wa ila hadratin Mustafa hadrat kitab Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indus al-Mandili wa hadrati fi qalbi jami talamizi wa ila sunan Abdul Zaini Abdul Ghani wa syarul menjadi lakumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa rusulil Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli Muhammadin al-fatih lima wal khatim lima sabaqna bil hamdulillah siratal mustaqim wa ala qadri wa miqdaril lazim rabbana zidna ilma wa razaqna man qala musannifur rahim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul halim innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa daral akhirati wa izalatul jahli an nafsi wa sayyidil ju'ali wa iyyatin wa bikal islam wa syukur ala nikmatil aqli wa sihatil badan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala masih memilih kita seberataan untuk bisa berkumpul berhadir di tempat yang penuh barokah, penuh keistimewaan, yaitu majelis ilmu dengan keadaan sihah walafiat, dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatuhu wa salamuhu ya Allah, semoga selalu terimpahkan kejunjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabin wa tabitabin wa ila jamil umati ila yaumiddin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan pelajaran kita masalah dunia. Kalau disebutkan di Al-Quran, di hadis, kitab-kitab agama, yang dimaksud dunia itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk ke akhirat. Apabila sesuatu dunia tapi ada manfaatnya untuk akhirat, maka bukan dunia, itu namanya akhirat walaupun zahirnya dunia. Jadi yang dikatakan hubud dunya ra'su kulli maksiatin itu adalah dunia yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, dunia seisinya terkurung kita ada di dalamnya, itu dilaknat kecuali 4 poin. Ad-dunya mal'unatun. Semua dunia dilaknat. Tafsir dilaknat itu dibenci dan mari kita jauhi. Nah, wal ma'unun ma fiha, dan Allah melaknat yang ada di dalam dunia juga. Illa, kecuali zikrullah, perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada Allah itu tidak dilaknat. Contoh, kalau pian melihat istri, ingat nikmat Allah, Allah memberi istri, maka diajak istri ke jalannya Allah, itu bukan dunia tapi akhirat. Kalau pian melihat anak, ingat Allah dan Rasulnya, bahwa kita besok mati akan menghajatkan doa anak, kemudian anak kita didik agama, maka itu bukan dunia. Yang melihat rumah, ingat, ya Allah terima kasih diberi rumah, dengan rumah inilah aku bisa membentuk sakinah mawaddah warahmah rumah tanggaku, dengan rumah inilah aku bisa beribadah dan berzikir bersyukur kepada Engkau, maka rumah itu bukan dunia akhirat. Pian melihat mobil, alhamdulillah, dengan mobil inilah aku bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tanggaku. Tanpa lantaran lawasilah mobil ini sulit aku bekerja untuk mencari duit, memberi nafkah anak istriku yang saya ajak untuk ibadah kepada Allah. Itu bukan dunia. Segala aspek apapun bentuknya, tapi aspek itu mengingatkan kepada Allah yang ada di dalam dunia ini, maka itu bukan dunia tapi akhirat pada hakikatnya. You understand? Jangan salah paham. Sampai sampean berjalan melihat kanan kiri, di kanan ada sungai, di kiri ada hutan, disitulah timbul ingat Allah. Ya Allah, saya terima kasih kau lahirkan di Indonesia,
yang notabene sungai-sungai mengalir di bawah tanah seperti di sorga, dan hutan di mana-mana hijau ranum dan sangat indah dipandang mata. Saya pernah pergi ke Turki, saya pernah pergi ke Mekah, tidak ada hutan dan sungai seperti Indonesia. Terima kasih ya Allah, saya menjadi umat Nabi Muhammad dan hidup di dunia yang namanya Indonesia. Itu pun zikir. Jadi zikir itu maknanya luas. Perkara apapun yang mengingatkan sampean ke Allah, itulah zikir. Itu tidak dilanat di dunia, Allah senang. Apapun bentuknya, sampean kias ke yang lainnya. Pokoknya pendek perkataan, siapapun, apapun, pikiran apapun, pandangan apapun, gerakan apapun, rasa apapun yang mengingatkan kita kepada Allah, itu namanya zikir. Dan itu hal itulah yang tidak dilaknat pian di dalam dunia ini, dan Allah senang kepada orang yang demikian. Dan orang semacam itu zikir dalam keadaan Allah Ta'ala, bukan lesan tapi dalam fikiran dan hatinya. Zikru filisani ada, zikru fi qalbi ada. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak termasuk dilaknat di dunia ini, wa mawalahu, yaitu orang-orang yang mengamalkan ilmu, beribadah dengan berdasarkan ilmu. Pian sembahyang dengan dasar ilmu, pian tolak haji dengan berdasarkan ilmu, pian itu zakat sedekah dengan berdasarkan ilmu. Segala aspek perintah Allah sampai dasar ilmu, itu adalah hal yang tidak dilaknat oleh Allah. Sebaliknya perkara-perkara yang tidak didasari ilmu, nah inilah dilaknat. Jadi pian kalau nggak ada punya ilmunya, nggak usah ikut. Contoh, ada torekoh zikir, ini mau haul apa sekumpul nih. Biasanya hari kedua sebelum hari hanya ada zikir di dalam makom. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sampai nggak ada ilmunya, nggak ada ijazahnya, nggak usah umpat-umpat bergoyang-goyang. Umpat berdiri pulang bergayaan. Pian nggak ada ilmunya, nggak ada ijazahnya, umpat aja la ilaha illallah aja. Karena la ilaha illallah itu semua memang orang Islam harus melafazkan itu. Kau usah ikut goyang-goyang. Ikam dapat ijazah dari mana? Pina serius benar. Kada umpat-umpat bubuan tuh pangne. Apa dasarnya? Ini ulun ilustrasikan. Pian orang ramai nyopir mobil. Orang ramai nyopir mobil, naik semua mobilnya nyopir. Pian tidak punya ilmu nyopir, naik mobil juga nyopir. Apa kabar? Apa kabar? Hancur mobil. Jangan pernah berbuat sesuatu kalau tidak dasar ilmunya, nggak ada dasar ilmunya. Idza wusida ila gharifan tadir sa'ah. Segala sesuatu itu serahkan ahlinya. Siapa yang diserahkan bukan ahlinya, tunggu kerusakan. Tidak ahli nyupir mobil, bawa mobil. Apa kabar mobilnya? Nah, meranjah tuh bang, hancur mobilnya. Artinya, mun gak ada ilmunya, kada usah berbuat. Aku gak ada ilmunya, gak berani. Saya ini nih kontaknya, sopir-sopir, kada. Ampun maaf gak ada ilmunya. Selamat kada? Selamat kada? Selamat. Apalagi di belakangnya penumpang 40 orang. Pian begedel gak ada ilmunya, langsung starter, mati 40 orang. Ini contoh. Mungkin ada paham, guring. Jadi berbuatlah amal ibadah yang pakai dasar ilmu supaya pian diterima, tidak ditolak dan hasilnya maksimal. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu martutatun la tubalu. Siapa orang beribadah tanpa ilmu, ditolak dan dikembalikan akan ibadahnya.
Jadi siapapun orang beribadah tanpa dasar ilmu ditolak dan dikembalikan, gak diterima. Tanpa ilmu, dasar ilmu menyupir mobil, maka tertolak, hancur mobilnya, hancur awaknya. Nah itu contoh. Ayo umpat aku nah, sembahyang di atas gunung. Aduh, ada ilmunya kok. Ada ilmunya. Nah, aku mundur alon-alon, nah bujur tuh selamat dah. Ini kan gaya umpat juga. Usulah di atas gunung, ada ilmunya. Bininya minta cerai, anaknya menangis. Ada ilmunya, ada fase-fasenya di sana. Yang kedua, jadi orang yang di dunia dia punya ilmu kemudian beribadah tidak dilaknat. Maksudnya siapa orang berbuat segala sesuatu tanpa dasar ilmu dilaknat, hasilnya rusak tuh, dilaknat oleh Allah. Urusan dunia pun harus berilmu, apalagi urusan akhirat harus berdasarkan ilmu. Jangan pernah bergerak tanpa dasar ilmu. Mohon bergerak juga pian bonek apa tuh? Bondo nekat ya. Oh, nak ada berilmu bonek juga hancur pian nanti. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu alimun wa aliman, orang alim. Orang alim di sini maksudnya orang yang banyak ilmu agamanya, dia mengamalkan ilmunya. Maka itu adalah akhirat. Dekati orang semacam itu. Orang semacam itu seperti AC. Orang semacam itu seperti kipas angin, maka dingin sampai dekat samping beliau. Ingat, yang dikatakan aliman itu adalah orang yang berilmu agama dan mengamalkan agama. Saya ulangi. Orang aliman itu orang yang punya ilmu agama dan mengamalkan agama. Itu dekati. Orang itu dingin seperti AC atau kipas angin. Siapa yang dekat di samping kanan kirinya, dia akan dingin nikmat rasanya. Itu akhirat dohirnya, dunia akhir, hakikatnya akhirat. Yang terakhir yaitu yang tidak dilaknat oleh Allah, yaitu wa muta'alliman, orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya juga. Seperti pian-pian, amin. Amin. Pian masuk di hadis ini nomor 4 pian muta'alliman, maka duduk sampian seberataan di masjid yang penuh barokah ini tidak dilaknat oleh Allah. Allah senang sama pian, Allah cinta sama sampian, amin. Tapi diamalkan, tapi yang istiqomah. Jangan pina malaikat datang turun ke masjid, setannya datang sebulan kada turun. Pian sekolah pak, pian sekolah bu, dapat ijazah naik kelas kalau absennya itu tidak pernah absen kecuali sakit, izin. Ini kada izin, kada sakit, kada turun. Nah, 3 kali itu munafik tuh, mun Jumatan lah. Ini kada. Jadi itu syukur mengaji itu istiqomah. Mengaji sering saya sampaikan, nuntut ilmu itu tidak wajib paham, yang wajib datangnya. Saya ulangi, nuntut ilmu itu yang wajib datangnya, nggak pahamnya. Sampean datang sampean datang di sini paham ndak paham dapat roti tuh. Oi, dapat roti kalau paham kada paham roti itu, Bang. Sama aku. Orang Malaysia aku ya. Perkara paham enggak paham kan masalah. Yang penting datang di sini, duduk di sini, bagi roti ngambil dah. Bagi aku ambil tuh aku. Nah inilah. Makanya yang penting istiqomah. Dan ini membuat Allah ridho, Allah enggak marah. Maka orang yang senang nuntut ilmu berusaha diamalkan dalam keridhaan Allah, dalam kesenangan Allah, maka orang itu akan hidupnya akan nyaman. Siapa yang senang di majelis ilmu, lihati hidupnya berangsur-angsur Allah akan rubah menjadi hidup yang barokah. Bukan sugih saja, tapi barokah. Walaupun miskin mun barokah sugih, apalagi sugih barokah, masya Allah. Untung sungguh untung
sugih tapi sembahyang. Nah, orang sudah sugih sembahyang pulang. Orang sudah sugih pulang mengaji pulang. Begitu sakit hati yang miskin toh. Satu hari datang wakil orang miskin ke Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Rasul, ulun komplain sama pian. Maksudnya gimana kata si Rasul? Kita ini ditakdir miskin, enak orang sugih itu nyaman benernya. Hidupnya nyaman, semua fasilitas lengkap. Kita ini miskin serba kekurangan. Kayak apa? Allah ini ya Rasul, tolong bang hibur hati saya yang miskin. Nah, kemudian Nabi ngomong, ya udah, aku beri amalan. Apabila amalan ini kamu amalkan, maka si fakir lebih utama, lebih disayangi, lebih barokah hidupnya daripada si sugih. Apa amalannya Rasul? Oke, siap, saya tulis. Setiap sembahyang jangan kamu lupakan berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau si fakir amalkan ini, maka kefakirannya lebih tinggi derajatnya di sisi Allah ketimbang si sugih. Ngajarnya Nabi. Si miskin ini pintar juga. Oke, qabil tuh Rasul. Kayak apa mun sugih mendengar mengamalkan juga? Ujarnya sih, paketnya itu pangkalah hikam. Aduh. Ujar si fakirnya, cerdas fakirnya. Kayak apa si sugih mendengar ini datang juga minta ijazah sama pian, bagaimana posisinya? Itu pangkalah kamu. Maka beruntunglah orang yang sugih mau bersyukur, masya Allah. Cuma kena sudah kiamat, pertanyaannya panjang, ayatnya panjang. Itu aja sih sugih nek, musuh miskin nggak ada ya, nggak ada dibawa. Pian coba masuk di bandara, bawaan banyak kayak apa? Abot lima dia mana? Di anunya penelitian masuk bandara itu apa namanya tak? Tas masuk, jaket masuk, jam masuk, abot sampai macul jam, macul apa? Ikat pinggang, abot rangselnya 10. Orang sugih, abotnya bawa tentengan ini. Si miskin itu abot langsung masuknya, tet, gak ada segala bunyi, langsung tolak naik pesawat. Yang sugih tadi abot, bingung, masih ini, masih itu, masih ini. Itu aja bang bedanya si miskin ini. Nah makanya, tapi semua intinya si miskin sabar, si sugih syukur, itu sudah. Plus minusnya ada masing-masing. Nah kita lanjutkan, ini penting Pak, supaya kita di dunia nggak termasuk orang yang dilaknat. Dzikir, ibadah dengan ilmu, senang sama orang alim, senang jadi orang menuntut ilmu. Untung pen di dunia tidak dimasukkan orang yang dilaknat. Nah, dan ketahui olehmu bahwasannya seperti adalah dunia itu dicela, demikian juga adalah ia perhumaan kebun bagi akhirat. Selagi mengetam engkau pada akhirat akan barang yang engkau tanam di dalam dunia daripada segala amal yang baik. Bapak Ibu, dunia itu adalah tempat pehumaan bahasa Banjar. Makanya bingung orang Jawa mengaji kitab ini, karena bahasanya banjir, pehumaan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dunia ini laksanakan sawah, tempat bercocok tanam. Tanah tergantung pian. Mun Anda menanami tanah dengan padi, maka akan tumbuh padi. Kalau tanah yang subur dunia ini sampai tanami dengan ketimun, maka tumbuh mentimun. Kalau dunia ini sampai tanami duri, maka akan tumbuh duri. Yang mau tidak mau, besok di akhirat kita akan memakan tanaman kita di dunia. Kalau kita nanam kebagusan, maka kita menanam padi, besok makan padi.
Kalau kita menahan waktu di dunia itu berbuat kejahatan maksiat, maka seperti menanam duri, besok pian memakan duri. Duri dimakan apa habar? Mendelik sampean duri, tersangkut-sangkut di sini. Jadi dunia ini adalah tempat tanah ladang kita menanam. Terserah Anda tanam kebagusan atau tanam kejahatan maksiat. Terserah. Risiko tanggung yang nanam. Tidak menumpang, nanam. Terserah dia hidup ini. Hendak pen tanam apa terserah aja. Nah itu. Jadi jangan salahkan Allah. Yang zalim bukan Allah. Allah sudah menyampaikan kepada Rasulnya. Rasul menyampaikan kepada para sahabat masyayikh, para kiai, para ustadz. Disuruh menyampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Terserah umat. Sudah disampaikan, terserah pian. Terserah anda semua. Mau ditanam apa dunia ini, terserah. Maka bisa orang itu ibadat tiap hari 24 jam bisa sampai isi ibadah. Kan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tinggal niatnya. Bangun tidur, ya Allah, terima kasih. Bahasa kita enggak apa-apa, Allah Maha tahu. Telah kau tidurkan di malam sehingga kau hidupkan kembali diriku. Aku bangun niat untuk mencari ilmu dan mencari uang untuk anak istriku ibadah kepada engkau. Nah, niat sudah bangun. Ketika berangkat saja aku tolak mencari duit. Perintah Allah gasan nuntut ilmu dan ibadah kepada Allah sekeluargaan. Tolak. Waktu pian begawe, waktu sembayang. Ini jamnya mengaji, bulik mengaji, tinggallah dunia, urusan dunia. Maka pian itu bangun tidur lagi ibadat semua dah. Orang berilmu kayak itu. Sehingga pian ketika ibadat mati, tabrakan atau nauzubillah ya, mati atau apapun bentuknya mati, maka mata syahid dan mati syahid. Karena mati dalam bentuk niatnya ibadah. Bapak Ibu, kalau sembahyang tuntung selesai, niatkan saja aku menunggu sholat depan saya. Kalau saja ku niat menunggu sholat maghrib. Kalau pen sudah sembahyang asar, 5 maghrib saja ku niat menunggu sholat isya. Kalau pen sudah sembahyang maghrib, maka pen dihukumi menunggu sholat. Kok mati di antara itu? Mati syahid. Pian ini habis mengaji berniat saja ku nunggu mengaji minggu depan. Maka pian selama seminggu niatnya menunggu pengajian, menunggu Allah tuh sugih asal pian tahu ilmunya. Mbak Maji ini berniatnya berdoa saja ku menunggu pengajian minggu depan. Kok sampean mati di minggu depan itu belum sampai mengaji? Hukum menunggu mengaji. Insyaallah. Tinggal ilmunya aja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dan adalah dunia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang, yaitu perjalanan ke negeri yang kekal abadi. Bapak Ibu, saya barusan ke Malaysia. Tiketnya aja pasti bawa bekal. Duitnya bayar tiket ke sana pesawat. Kemudian di sana sudah ada hitungannya. Berapa yang harus dikeluarkan untuk ini dan itu dan sebagainya. Pian pun pergi ke Jawa, pasti bawa bekal, beli tiketnya di Jawa itu, naik busnya, kemudian beli ini beli itu. Kemanapun sampian itu berada, kemanapun tujuan pian itu punya tujuan, pasti membawa bekal. Kita ini semua Pak mau menuju namanya akhirat. Tempat bekalnya di dunia ini. Karena akhirat kekal abadi, berarti bekalnya itu banyak. Makin jauh perjalanan yang kita tempuh, maka pembekalan harus makin banyak. Kalau pian tulak ke Banjar cukup 1 liter beres naik vario. Ya kalau
Mun pian tulak atau pergi ke kandangan tidak cukup 1 liter, minimal 3 liter. Pian makin jauh ke Batu Licin, makin banyak yang saben harus siapkan bensinnya, makan minumnya, istirahatnya. Makin jauh tujuan kita, maka makin banyak bekal yang harus kita siapkan untuk supaya selamat dalam perjalanan. Lah ini tahu akhirat tuh nggak ada tujuannya. Artinya nggak ada tujuannya, nggak ada finishnya, kekal abadi. Lah ini bekalnya apa sampean? Sebenarnya kalau sudah tahu akhirat itu akan panjang kekal, di sini tempat cari bekalnya yang banyak. Karena perjalanan kita panjang, yang mau kita tempuh tidak ada finishnya, tidak ada berhentinya, ila yaumil baqa, sampai hari kekal abadi. Berarti banyak yang harus kita siapkan. Kok ini leha-leha, kok santai-santai, kepriben kia. Duk remah, dedek campur lemah rere. Otaknya di mana ini? Katanya pintar. Orang pintar itu bukan minum antangin saja. Orang pintar berpikir yang demikian. Kalau perjalanan jauh pasti bekalnya banyak. Kita mau menempuh perjalanan yang paling jauh akhirat. Apa bekal bian? Sembahyang kada jamaah, sembahyang kada ada sunahnya. Sodakoh ndak pernah, mau dipaksa baru sodakoh, dimamai mintu hak baru sodakoh. Kayak apa ini? Gak cerdas tuh. Menangis. Apa ibu? Ketika orang dalam berbekalan habis, maka dia akan menjadi gelandangan. Kalau pian dalam perjalanan kok habis bekal sampean, pian tidak bisa naik bis, naik pesawat, kereta api, berjalan sampean menangis menyesal bejo di akhirat. Ketika pembekalan di dunia sampean lupa membawa mencarinya, besok terlunta-lunta di alam akhirat. Lainnya naik pesawat buruk, lainnya naik masjid, naik musola, pian berjalan kaki bisa merangkak menangis, tidak ada maaf bagimu pada waktu itu. Di situ tempat keadilan yang hakiki, tidak ada sogok-sogokan, tidak ada. Apa yang kita berbuat itu yang kita rasakan besok di akhirat. Nah, kada percaya, ayo ja, eleh pandir aja tuh Gusamet, ayo ja. Mun pen mati, dipukul, dipalu berhari-hari. Baru menangis bujur Gusamit kaset kacak sang malaikat bian. Masya Allah. Dunia jangan main-main, tertipu, sihir, tipuan dunia. Ujarnya cantik bebinian, limbah jadi bininya setahun buruk juga. Ujarnya mobil ini canggih, indah, nikmat, limbah kita miliki sebulan bosan juga kita sudah. Ingat dunia itu tipuan. Awamal hayatud dunya ila mataul ghurur. Dunia itu tipuan sihir. Maka jangan tersihir, terfitnah oleh dunia. Artinya silakan cari dunia. Allah itu gampang. Kamu sempatkanlah sembahyang 5 waktu. Anggap saja setiap sembahyang paling banter 10 menit lah. 10 menit kali 5 berapa? 50 menit. Anggap aja 1 jam. Masih ada sisa 23 jam cari dunia. Mosok kurang rerek. Satu hari 24 jam. Allah minta 1 jam. Yang 23 silahkan cari duit tumbang-tumbalik ya kamu. Masa masih kurang? Sedang juga ini. Allah memberi rezeki sama kita 1 juta. Allah minta selawe 1000 aja. Gasan masjid apa namanya ini? Baitur Rahman. Pian dapat rezeki, ampun Tuhan duit tak 1 juta. Minta selawe 1000 aja. Gasan masjid Baitur Rahman. Pelitnya 7 turunan. Bayangkan. Pian kalau gak punya rumah pasti apa? Pasti apa? Cari kontrakan lah. Ya kalau sebulan berapa kontrakannya? Pastoran 400 bahai, 300 oke.
Pian nggak punya tanah, ini tanahnya Allah. Pian ngontrak hidup ini. Disuruh sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu kan kembali sama kita juga. Kadakon juga. Pian numpak mobil bayar kada? Woi. Naik taksi bayar kada? Nah, dia ada tukang taksi mana? Ini tak taksi ini. Pian naik taksi pasti bayar. Muka tak bayar pen diapakan? Bahaya pian, masalah dah. Masalah dah. Bumi ini taksi. Bumi ini rotasi revolusi. Bumi itu berputar pada porosnya. Bumi itu berjalan melilingi matahari. Pian naik taksi cuma ganal. Gak terasa pian. Pian naik kapal laut. Bahari itu ada kapal laut, Pak, ganal. Namanya Egon. Zaman bahari ulun dari Jawa naik Egon. Ini taksi ini tahunya. Kada bayar apa kabar? Tampeleng lah. Nah. Taksi bendera ini. Tapi alhamdulillah ada abah langsung, "Bah, antar kah?" Sudah dijemput sudah. Mantap tak. Bumi ini taksi ganal. Ngarannya taksi ganal, pian itu dimintai apa? Ongkos. Setiap taksi ada kernetnya. Siapa kernetnya? Ongkos itu kalau sudah turun sampai ditanyai, besok pen turun di atas bui ke kubur, kernetnya mungkar nakir. Mandromuka. Nah itu. Siapa Tuhanmu, sembahyang kada ikam? Itu bayarannya. Mandromuka. Siap ikam sembahyang kada? Ini bayarannya pen di atas bumi. Sekarang turun sudah, aku kernetnya sudah. Kada belum mati kamu. Nggak salah, nggak dolem Allah. Nggak salah seorang taksi mukul orang kena bayar, karena memang waktu wajib bayar. Nggak dolem karena akhir memukul menyiksa, karena inyak kada membayar. Man nabiyuka, kak sembahyang ulun belang lagi. Man imamuka, nggak bisa ngaji Quran, sikat belang. Maka pian hati-hati yang buta huruf Quran nih. Besok orang yang tidak bisa baca Quran, maka dia akan buta matanya dan akan dipukul, dipalu di dalam neraka. Makanya belajar, mun buta huruf aja bingung benar pengen belajar. Tapi buta Quran tenang-tenang saja. Ya ja. Besok orang yang tidak bisa baca Quran buta, di padang mahsyar dia mencari-cari, yang lainnya semua dalam keadaan buka matanya, dia melihat siksa, dia buta, tidak tahu siksa, tapi panasnya dia rasakan. Masya Allah. Man kiblat muka, man ikhwa muka, man dinuka, semua itu bayarannya. Nah ini ilustrasi supaya paham. Musamin cerdas paham. Karena cerdas yang repot aja, sementing cinta aja sudah. Jadi dunia ini perjalanan menuju ke akhirat yang butuh bekal banyak. Dunia tempat perumahan, tempat bercocok tanam tinggal sampean. Ini sudah disampaikan oleh musannif, tergantung kita. Sehingga karena firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Artinya, dan menuntut bekal oleh kamu, maka bahwasanya sebaik-baik bekal bagi perjalanan akhirat itu menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan akan larangannya Allah. Artinya bertakwa. Mun pian hendak tulak pergi ke Malaysia atau ke Jawa, pian harus punya tiket dan sudah booking hotel dan sudah lengkap fasilitas transportasinya. Nah, maka ketika sampai ingin itu semua, pian harus punya namanya kartu kredit untuk pesan hotel, transportasi, makanan, minuman selama perjalanan, tinggal gesek. Lah, kartu kreditnya tadi adalah takwa. Apa takwa, Pak? Apa takut min Tuhan? Nah, tak paham. Ini ada orang begayaan kayak tak. Artinya cari ilmu agama, diamalkan istiqomah, itulah namanya takwa.
Siapa orang yang bertakwa demikian, maka dia seperti bercocok tanam di dunia dengan banyak padi dan berhektar-hektar dia akan tanam. Seperti orang yang mencari bekal sebanyak-banyaknya sehingga di dalam perjalanan tidak kelaparan dan tidak kehabisan bekal. Beruntung orang yang bertakwa. Inilah ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia tujuannya kecuali untuk bertakwa dan mengamalkan ilmunya takwa, yaitu ibadah. Maka siapa orang yang dapat itu sukses. Bukan orang sukses itu mobilnya banyak, rumahnya banyak, tanahnya banyak, biniknya banyak, bukan itu. Orang sukses yang punya ilmu agamanya diamalkan istiqomah, walaupun orangnya sederhana, apalagi orang yang sugih, masya Allah, hebat tuh. Maka sadarlah, jadikan diri kita dan anak cucu kita menjadi orang yang bertakwa, sehingga besok sampai akan menjadi kebanggaan Allah, contoh-contoh daripada hambanya Allah yang soleh solehah, dan menjadi kebanggaan anak cucu kita karena menciptakan, mendidik anak kita menjadi orang bertakwa. Dia tidak komplain kepada kita besok di padang mahsyar. Tapi ketika sudah sampai didik takwa tapi anak cucu kita tidak mau, maka tidak salah, tidak taksir pian, tidak salah di hadapan Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin al-Fatih lima wal hadi lima sabaqana nasrul hadi wal wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala qadri wa miqdari la zulma bil ilmi wa zina bil ilmi wa bil taqwa wa jabina bil afiyah. Allahumma inna salaka taubata wal maghfirah wa tawakka wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma ya ghani hamid ya muti ya mu'id ya rami ya wadud adnina bi halalika wa bi tu'atika ma'siyatik wa bi masih barakati majalisal ilmi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Muhammad.